Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La tarkabunna tabaqan an tabaq. Ya. Jadi la tarkabunna sungguh la tarkabunna kamu akan berjalan ya atau akan menjalani tabaqan tingkat an tabaq demi tingkat. Maksudnya ini adalah tingkatan dalam kehidupan. Ya, jadi kita semua manusia akan mengalami semua tingkatan kehidupan. Ya, jadi melewati beberapa fase disebutkan di sini. Tarkabunna ayuhan nas atwaru muta'addidah ya, wa ahwalu mutabayanah. Jadi akan melewati beberapa fase kehidupan dengan ahwal mutabayanah, dengan kondisi yang beragam. Ya, pertama minan nutfati, ini fase yang pertama adalah fase setetes air mani, minan nutfah. Bahwa semua manusia berasal dari nutfah. Kemudian ilal alaqah, berubah menjadi segumpal darah, ya. Kemudian ilal mudghah, itu segumpal daging. Kemudian ila nafkhir ruh, ya, fase ditiupkannya ruh, ya. Kemudian disitulah kita hidup, ya, sampai melahirkan. Kemudian kita dewasa, beramal, ikut aktivitas sehari-hari, ya, sampai kemudian ilal mauti, sampai fase kematian, ya. Setelah kematian kemana lagi? Ilal bi'ts, fase dibangkitkan, ya, fase kita dibangkitkan kembali dari kematiannya, ya, dan kita akan hidup kembali. Wan nusyuru, ya, ila bi'tsi wan nusyur, dibangkitkan dan dihidupkan kembali. Jadi ini adalah fase kehidupan kita yang disebut dengan latar kabun atau bakon atau bakon. Kita akan menjalani fase demi fase kehidupan. Saat ini kita masih dalam fase tadi ila nafkhiruh, ya, kita masih ditiupkan ruh, kita masih memiliki ruh, masih memiliki nyawa. Fase di mana kita hidup secara bernyawa di dunia ini. Ya, nanti setelah itu kita akan menghadapi fase ilal mauti, pada kematian dan seterusnya. Fama lahum la yu'minun, ya, maka fama lahum, ya, mengapa lahum mereka tidak la yu'minun, la yu'minun tidak beriman. Lalu mengapa mereka tidak mau beriman? Ya, jadi fa'ay syai'in yamna'uhum minal iman billah. Apa yang menghalangi mereka beriman kepada Allah wal yaumil akhir dan hari akhir? Ba'dama radihta lahum al-ayat, setelah dibacakan atau diturunkan ayat-ayat ini kepada mereka. Ini pertanyaan yang disampaikan oleh Allah, ya, melalui lisan Nabi Muhammad SAW kepada orang-orang kafir. Mengapa mereka tidak beriman? Tidak mau beriman padahal mereka mendapatkan informasi, mendapatkan cerita, mendapatkan keimanan kepada Allah, mendapatkan cerita hari akhir dan sebagainya. Nah, jadi apa yang menyebabkan mereka tidak beriman? Wa idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun, dan apabila dibacakan Al-Qur'an kepada mereka la yasjudun, mereka malah tidak mau bersujud. Ya. Jadi tidak mau bersujud. Jadi wa ma lahum idza quri'a 'alaihimul Qur'anu la yasjudun lillah. Maksudnya adalah tidak mau bersujud kepada Allah. Ya, wala yuslimuna bima ja'a fihi, dan mereka tidak mau masuk Islam setelah apa yang datang kepada mereka. Maksudnya informasi wahyu yang disampaikan oleh para nabi, terutama Nabi Muhammad SAW kepada mereka. Lalu apa yang menghalangi mereka tidak mau beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Balil ladzina kafaru yukadzibun. Mereka malah justru kafir, mengingkari dan mendustakan. Yang mendustakan apa yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Innama sajiyatul ladzina kafaru at-takdziba wa mukhalafatal haq. Sesungguhnya orang-orang kafir itu hanyalah mendustakan dan menyelisihi kebenaran. Nah, itulah orang-orang kafir, ya. Wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah Maha mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Karena orang-orang kafir itu senantiasa menyembunyikan maksud buruk mereka dalam hati-hati mereka. Bahkan kebencian mereka terhadap umat Islam itu sangat besar dibandingkan apa yang mereka tampakkan. Jadi kebencian mereka di dalam hatinya kepada orang-orang beriman itu lebih besar dibandingkan
apa yang tampak ditampakkan oleh mereka. Maka kaidah kita bermuamalah dengan orang-orang kafir adalah apa? Suudzon. Kita diminta oleh Allah untuk suudzon kepada mereka. Apa dalilnya? Dalilnya adalah dalam Al-Quran disebutkan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Jadi walan tardu angkal yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum, ya. Walan tardu, Allah menggunakan kalimat lan. Lan itu artinya sampai hari kiamat. Tidak akan pernah sampai hari kiamat. Siapa yang tidak akan pernah tardo, tidak akan pernah ridho, tidak akan pernah mau menerima. Ya, walan tardu angkal yahudu daripadamu, siapa? Orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani. Ya, orang Yahudi, orang kafir, ya, orang Nasrani, orang kafir juga, ya. Itu tidak akan pernah menerima, tidak akan pernah ridho dengan apa yang kita lakukan orang-orang beriman, ya. Sampai hari kiamat, atau sampai kita mengikuti agama mereka, mengikuti ideologi mereka, mengikuti budaya mereka, mengikuti budaya kebiasaan mereka, itu sampai begitu. Jadi mereka itu tidak akan pernah ridho. Jadi ngapain kita percaya sama mereka? Maka hubungan kita dengan mereka ya suudzon saja. Ya, semanis-manisnya orang kafir tetap harus diuji. Ya, ini dalilnya banyak, termasuk dalilnya juga balil ladzina kafaru yukadzibun. Orang kafir itu bahkan mendustakan apa yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, Wallahu a'lamu bima yu'un. Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan dalam hati mereka. Jadi Allah lebih mengetahui apapun yang mereka sembunyikan. Ya. Fabashirhum bi'adzabin alim, maka sampaikanlah kepada mereka berita. Berita apa? Adzabin alim, azab yang pedih. Ya, fabashirhum ya Muhammad bi anna Allah azza wa jalla qad a'adda lahum adzaban mawdi'an. Sampaikan kepada mereka bahwa Allah menyiapkan mereka siapa? Azab yang benar-benar pedih. Sampaikan saja. Ya, orang-orang kafir itu kadang-kadang harus disampaikan azab yang pedih kepada mereka. Ya, bahwa mereka ditunggu oleh Allah untuk mendapatkan azab yang sangat pedih. Ya. Naudzubillah min dzalik, ya. Illal ladzina amanu wa amilus solihati lahum ajrun ghairu mamnun. Kecuali orang-orang yang beriman wa amilus solihati dan beramal saleh, lahum ajrun ghairu mamnun, maka bagi mereka pahala yang tidak bisa terputus, ya. Mamnun, tidak terputus. Jadi maksudnya apa? Ketika orang-orang kafir itu diseru, ya, diingatkan tentang azab Allah, lalu mereka menjadi orang beriman, masuk Islam, lalu beramal soleh, maka balasan bagi mereka itu lebih besar. Ya. Mereka akan mendapatkan pahala yang tidak terputus. Ya. Gitu. Lakinnal ladzina amanu billahi wa rasulihi wa adawa ma faradahullahu alaihim wa adau ma faradallahu alaihim lahum ajrun fil akhirah. Ya. Ghairu maqtu'in wala manqusin. Nah, jadi orang-orang yang beriman kepada Allah, beriman kepada Rasulnya, menunaikan semua yang Allah fardukan kepada mereka, maka mereka akan mendapatkan pahala di akhirat yang tidak akan terputus dan juga tidak akan berkurang pahala itu. Masya Allah. Ya, jadi Allah menjanjikan kepada siapapun yang beriman. Termasuk Allah janjikan kepada orang-orang kafir yang tadi itu, jika mereka beriman, beramal soleh, ya, menunaikan setiap kewajiban yang Allah bebankan kepada mereka, artinya masuk Islam, maka pahala itu menunggu mereka. Nah, mending mana, ya? Menunggu siksaan Allah di neraka, ya, azaban maujian, fata'adalahum azaban maujian, atau Allah tunggu dengan pahala yang besar dan juga tidak terputus. Nah, tentu orang-orang yang berakal dia akan memilih yang kedua, ya. Tapi itu dia gambaran terkait dengan surat Al-Insyiqaq, ya. Kesimpulannya bahwa pertama Allah menggambarkan, ya, bahwa langit dan bumi ini adalah makhluk Allah yang senantiasa tunduk kepada apa yang Allah tetapkan. Ketika Allah meminta mereka untuk belah, ya belah. Ketika meminta mereka untuk hancur, ya hancur. Ketika mereka memuntahkan apa yang ada di dalamnya, mereka juga memuntahkan. Semuanya karena Allah Subhanahu wa taala. Ketika sudah tiba waktunya, Allah akan perintahkan demikian. Nah, maka setelah kiamat itu terjadi, kita akan dihadapkan ke dalam kehidupan akhirat, di mana di sana kita akan diminta pertanggungjawaban. Ya, kita akan diberikan kitab catatan amal kita sehari-hari, dari mulai sejak kita balik sampai kita meninggal. Ya, beruntunglah bagi siapapun yang mendapatkan buku catatannya itu lewat tangan kanannya.
dan merugilah bagi mereka, yaitu orang-orang kafir yang mendapatkan catatan amalnya lewat tangan kirinya. Yang mungkin bisa jadi di dunia mereka orang-orang baik, misalkan orang baik, ya, orang berbuat amal, tapi karena tidak dilandasi keimanan, tetap mereka disebut orang kafir, ya, dan tidak akan mendapatkan buku catatan amalnya di tangan kanannya, tapi di tangan kirinya. Kenapa? Karena amalan mereka tuh nggak bisa nempel karena fondasinya berbeda. Fondasinya bukan akidah Islam, ya. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan bagaimana kondisi orang-orang yang tidak mau menerima hidayah, ya. Ketika dibacakan kepada mereka Al-Qur'an, disampaikan kepada mereka hidayah, petunjuk ya dari Allah, dari Rasulnya, mereka malah menolak, mereka malah kemudian tidak mau bersujud kepada Allah ketika dibacakan Al-Qur'an, ya. Bahkan mereka mendustakan apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, dan mereka menyimpan kebencian yang sangat dalam di hati-hati mereka, ya. Dan Allah mengetahui kebencian tersebut, maka bagi mereka layak diberikan kabar tentang azab bagi mereka yang Allah tunggu di akhirat nanti. Alhamdulillah menjalik, ya. Kecuali di antara mereka beriman kepada Allah Rasulnya, yang masuk Islam, beramal saleh, maka Allah akan siapkan pahala yang sangat besar bagi mereka, gitu ya. Nah, inilah dia surah Al-Insyiqaq. Semoga bisa memberikan keimanan yang mendalam bagi kita setelah kita mempelajari tafsir Al-Insyiqaq ini, kemudian membuat kita lebih semangat untuk beramal soleh, ya, dan kita bersyukur kepada Allah bahwa kita dilahirkan dalam kondisi yang sudah beriman, dalam pengertian sudah menjadi orang Islam karena keturunan. Nah, namun tugas kita adalah ketika sudah beriman karena keturunan, kita kuatkan dengan keimanan yang lebih kuat lagi, ya, akidahnya dikuatkan lagi, ya, tauhidnya juga dikuatkan lagi. Insya Allah mudah-mudahan Allah istiqomahkan kita sampai akhir ayat menjadi orang-orang yang soleh, orang-orang yang senantiasa semangat dalam beramal soleh, dan kita dijaga oleh Allah dari segala kemaksiatan dan juga kesalahan-kesalahan yang menimpa kita ataupun menimpa orang lain dan menimpa kita juga. Kadang-kadang ada amal buruk yang sebenarnya amal buruk itu dilakukan oleh teman kita, tapi kita ketempuhan istilahnya, ya, aku bagian daripada dosanya. Nauzubillah ingin. Dari Allah alam bisawab. Silakan, mungkin bagi teman-teman ada yang mau didiskusikan atau ditanyakan, kami persilakan. Baik, terima kasih Ustaz atas pemaparan materi pada sore hari ini. Silakan untuk rekan-rekan jika ada pertanyaan bisa langsung open mic karena kita sudah sempat ditanya jawab, atau bisa ketik di kolom chat untuk pertanyaan. Silakan. Ketiganya mengukar open mic. Silakan, boleh tanya apa saja yang tidak berkaitan dengan materi juga boleh. Selama Ustaz bisa menjawab, insya dijawab. Itu Ustaz. Sehat Mang Ukar. Alhamdulillah Pak. Alhamdulillah sehat ya. Hujan gede Pak, baru turun deras ini makanya ngeri ada petir. Oh iya, di sini baru selesai. Tadi hujan deras juga. Memang lagi musim hujan deras Pak, ya. Iya Pak. Ya, baca doanya Pak, Allahumma shayyiban nafi'an. Semoga hujannya membawa manfaat. Monggo, silakan. Jika belum ada yang bertanya, saya izin bertanya. Tadi kan ada anjuran ya untuk bertafakur dengan permisalan yang telah Allah misalkan gitu ya, seperti benda langit, lalu seperti garis atau keadaan ketika sore hari sebelum matahari terbenam atau ketika matahari terbit dan seterusnya. Lalu beda tafakur sama tadabbur itu sebenarnya apa, dan apakah dua-duanya sama-sama ibadah, sama ya ibadah, atau mungkin kita bisa mengerjakannya dan kita mendapatkan kebaikan, atau seperti apa saja? Nah, istilah tafakur itu ada dalam sebuah hadis, ya. Disebutkan dalam sebuah hadis, tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi datillah, ya. Tafakur itu kan artinya fakkaro yufakkiru, berpikir, ya, berpikir banyak. Fakkar itu berarti mikirnya banyak, tidak satu kali berpikir.
tapi berpikir berkali-kali. Nah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita melalui Rasulullah SAW untuk berpikir tafakkaru fi khalqillah, memikirkan alam semesta, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Nah, apa tujuannya? Tujuannya adalah seperti apa yang disampaikan oleh Imam Asy-Syafi'i misalkan dalam fikih akbar. Beliau sampaikan bahwa untuk mendapatkan ma'rifatullah, agar manusia itu bisa ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala, maka eh, kita diminta untuk memikirkan alam semesta, ya, memikirkan ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita akan melihat kekuasaan Allah, ya, melihat kekuasaan Allah, dan kita akan diajak merenung dengan apa yang ada di alam semesta ini. Termasuk dalam ayat ini, dalam surah Al-Insyiqaq ini, ya, bagaimana Allah bersumpah dengan benda-benda, makhluk-makhluk yang itu ada di sekitar kita, ya, misalkan langit tadi, ya, langit, kemudian syafaq, kemudian juga bulan, gitu kan, bulan yang sempurna, bulan yang purnama, itu kan fenomena alam sebenarnya, fenomena alam. Sehingga kita berpikir siapa sebenarnya mengatur bulan ini bisa seperti itu, ya, mengatur derajatnya, mengatur kemiringannya, mengatur ketepatan dengan cahaya matahari dan sebagainya. Itu tentu tidak bisa dilakukan oleh makhluk, ya. Itu semua diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Termasuk juga langit, ya. Orang-orang berpikir mungkin ya, di mana langit ini tiangnya, ya. Misalkan dalam surah Al-Ghasyiyah yang seperti sebelumnya kita juga bahas, ya kan. Itu juga kan disinggung, ya, alam-alam makhluk-makhluk yang ada di sekitar kita untuk kita pikirkan, gitu ya. Misalkan afala yang turunnya ilal ibili kaifa khuliqat wa ila sama'i kaifa ruqyat wa ila jibali kaifa nusibat wa ila ardi kaifa sutihat fadzakir innama anta mudzakir, gitu ya. Jadi ayat-ayat yang menurut kita untuk berpikir, ya, tafakkur tadi, berpikir banyak, merenung, gitu ya, dengan apa yang ada di sekitar kita, ya, tujuannya untuk ma'rifatullah, ya, mengingat kemudian mencapai apa istilahnya itu, peningkatan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Imam Al-Ghazali dalam kitab Al-Ihya Ulumuddinnya jilid ke-1, ya, kalau nggak salah itu disebutkan di dalam itu, ya, untuk agar kita bisa meningkatkan keimanan kita, ya, meningkatkan keimanan, derajat keimanan kita, maka hendaklah seseorang itu, kurang lebih begitu kalimatnya, ya, itu keluar rumah di malam hari dan melihat alam semesta. Jadi melihat alam semesta. Ini adalah dorongan dari dari Allah melalui Rasulullah, kemudian juga ditafsirkan dan dirincikan oleh para ulama untuk tafakur alam semesta. Nah, terkait dengan tadabbur, gitu ya. Tadabbur itu biasanya dipadankan dengan Al-Qur'an. Nah, jadi kalau kita bahasa tadabbur itu lebih kepada mentadabburi isi Al-Qur'an, gitu ya. Kalau tafakkur itu lebih kepada alam semesta. Nah, jadi itu penggunaannya sama. Kalau di Al-Quran berarti tadabbur itu kan artinya merenung juga sama, ya. Merenung, kemudian menimbang-nimbang, gitu kan. Kemudian memikirkan, kan tadabbaro ya tadabbaru, ya, tadabburan, gitu, bahasa Arabnya itu. Itu maknanya ya bisa kan mendapatkan, merenung, kemudian menimbang-nimbang. Itu lebih kepada Al-Quran. Nah, jadi kita juga diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mentadabburi Al-Qur'an, gitu ya, mengkajinya. Seperti kita sekarang misalkan itu kan dalam konteks mentadabburi Al-Qur'an. Ya, kita belajar tafsir itu tentu dalam rangka untuk mentadabburi Al-Qur'an. Ya, bukan semata-mata kita tahu artinya, kemudian kita menjadi tahu, tapi tidak. Yang kita harapkan adalah kita tahu, kemudian kita renungkan, kemudian kita tadabburi ayat-ayat tersebut, dan itu menjadi muassirah li amalina, ya, berpengaruh kepada amal kita, gitu ya. Nah, tadabbur ini memang harusnya lebih mendalam, gitu ya. Dia lebih mendalam, lebih, ya, seperti hanya kita lah, ya, mengkaji tafsir kan berarti lebih mendalam. Tidak hanya sekedar memahami terjemahan saja. Ya, kalau terjemahan mungkin ada makna-makna yang masih umum, gitu ya. Tapi kalau di tafsirnya itu kan disebutkan secara lebih rinci, ya. Misalkan tadi dalam
eh, apa namanya ayat wallahu a'lamu bima yu'un, dan Allah mengetahui dengan apa yang mereka sembunyikan. Maksudnya disembunyikan di mana? Dalam tafsir disebutkan fi sudurihim, ya, dalam dada-dada mereka, dalam hati mereka, ya. Bahkan disebutkan fi sudurihim minal inadi ma'al ilmihim bi anna ma ja'a bihil qur'anu haqqun, ya, tersimpan dalam dada-dada mereka dengan keras gitu. Jadi tersembunyi dalam hatinya dengan lebih keras gitu kan. Keras maksudnya keras permusuhannya. Ya, padahal mereka tahu apa yang dibawa oleh Al-Quran itu adalah benar. Jadi mereka tahu itu kebenaran, tapi mereka tidak mau mengikuti. Ini kan tentu tidak bisa kita pahami kalau hanya sekedar membaca terjemahannya saja. Ini adalah salah satu tadabbur kita kepada Al-Quran. InsyaAllah. Allah SWT. Baik Ustaz, terima kasih banyak atas penjelasan yang diberikan. Ini sudah ada pertanyaan yang masuk. Ustaz izin bertanya, membaca Yasin dan Al-Kahfi pada hari Jumat mempunyai keutamaan dan terdapat hadis dari Rasulullah SAW. Ya, untuk membaca surat Al-Kahfi itu banyak ya hadis-hadis yang menyebutkan keutamaan membaca Al-Kahfi, surat Al-Kahfi di setiap hari Jumat ya. Nah, yang namanya hari Jumat itu kan dimulai dari maghrib ya, maghrib kemarin hari Kamis gitu ya. Ketika Kamis masuk maghrib, maka itu disebut dengan hari Jumat, maka disebut malam Jumat. Nah, jadi hari Jumat, dari Jumat ke Jumat itu apa namanya ada hadisnya, misalkan akan menjadi cahaya ya, menjadi cahaya bagi siapapun yang membaca surat Al-Kahfi. Cahaya itu apa maksudnya? Cahaya itu berarti menjadi penghapus atau kafarot ya, kafarot bagi dosa mereka. Misalkan man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil jum'ah ada alahu minan nuri ma baina jum'atain gitu ya. Jadi barang siapa yang membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat fi yaumil jumu'ah, ya maka Allah akan menyinarinya dengan cahaya di antara dua Jumat. Maksudnya disinari itu diampuni segala dosa-dosanya di antara dua Jumat tadi. Berarti selama sepekan itu Allah ampuni dosa-dosanya. Tentu dosa yang dihapus dosa-dosa kecil ya, bukan dosa-dosa besar. Kalau dosa besar ini ya harus dengan taubatan nasuha gitu ya. Ini ada keutamaan bagi siapapun yang membaca surat Al-Kahfi di malam Jumat. Nah, kalau surat Yasin juga ada beberapa hadis yang menyebutkan walaupun tidak spesifik malam Jumat gitu, tapi barang siapa yang membaca surat Yasin setiap malam gitu ya. Apa kita ada lupa teksnya, nanti coba dicari ya. Itu ada keutamaan juga, tapi memang tidak disebutkan setiap malam Jumat, hanya disebutkan setiap malam gitu, membaca surat Yasin di setiap malam. Ya, orang-orang yang membaca surat Yasin di setiap malam Jumat, ya berarti termasuk malam juga. Ya silakan saja. Nah, maksudnya gini, kita jangan sampai kemudian mempersoalkan orang-orang yang membaca Al-Quran di kapan saja, mau malam hari, mau siang hari, ya silakan saja, kapan saja kan boleh. Kalau ada yang spesifik seperti tadi surat Al-Kahfi di setiap malam Jumat, itu pasti ada keutamaan lebih daripada surat Al-Kahfi. Ya, dari Jumat ke Jumat. Berarti kan malam Jumat sampai Jumat Maghrib nanti nih, terakhir Jumat Maghrib. Karena setelah lepas Jumat Maghrib ini sudah hari Sabtu maksudnya, tidak lagi masuk dalam kategori hari Jumat. Nah, termasuk juga baca Yasin. Baca Yasinnya tidak mesti harus malam Jumat, ya malam kapanpun, yang penting malam, itu juga ada keutamaan khusus bagi siapapun yang membaca surat Yasin di malam hari. Ya mungkin orang-orang yang biasanya malam Jumat jadi hari malam Jumat terus gitu ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih atas jawaban yang diberikan. Insya Allah cukup untuk pertanyaan untuk dua orang penanya. Juga sudah jam 4 ya. Terima kasih rekan-rekan semua dan Ustaz bisa pemulakan atas kehadiran dan pemaparan materi pada sore hari ini. Insya Allah untuk sore hari ini kita bisa mengambil hikmah, yaitu untuk bertafakur dan untuk merenung sejenak dengan apa yang bisa kita temukan dari fenomena alam di kehidupan kita sehari-hari. Sepemula Quran Fakiro, mari kita tutup dengan sama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Dan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira Ustaz. Barakallahu fikum. Wa iyyakum. Wa fikum.